Terpujilah Engkau Allah pemilik kehidupan, yang masih memelihara kehidupan kepada kami, memberikan anugerah keselamatan kepada kami, sehingga kami boleh datang mengucap syukur di pagi yang teduh ini. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga ibadah yang berkenan kepadamu. Dan sejenak ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-18 setelah Trinitatis didasarkan pada Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-35 hingga ayat yang 45. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, surat Injil Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus. Dan Injil Markus ini lebih dulu ditulis sebelum kitab Matius, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Tujuan dari penulisan kitab Markus ini adalah untuk meneguhkan kepercayaan orang Kristen yang mengalami penderitaan di Roma pada saat itu, supaya orang-orang percaya tetap bertahan meskipun di dalam penderitaannya. Salah satu yang menjadi ciri khas dari surat Markus ini adalah cawan, salib, melayani dan dilayani. Itu sebagai lambang apa yang dialami oleh Yesus. Dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menuju Yerusalem, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, datang kepada Yesus meminta kedudukan dan posisi, ditempatkan di dekat Yesus. Jika kelak nanti Yesus dipermuliakan.
dalam pemahaman Keyahudian, duduk di dekat raja, baik itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, adalah menjadi suatu kehormatan dan kemuliaan. Di sini dapat dengan jelas kita memahami bahwa Yakobus dan Yohanes menginginkan tempat dekat dengan Yesus. Mereka berebut untuk dapat duduk di samping Yesus. Pengenalan dan pemahaman mereka kepada Yesus hanya mengandalkan pemikiran mereka sendiri. Mereka hanya membayangkan kemuliaan itu. Mereka tidak mengetahui sesungguhnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mereka hanya memikirkan sebatas kedudukan dan posisi saja. Situasi saat itu, Yesus dalam pergumulannya sudah semakin dekat hari penderitaan Yesus. Tapi Yakobus dan Yohanes tidak menyadari hal tersebut. Pemahaman dan pemikiran mereka telah ditutupi oleh keinginan dan nafsu mereka untuk dapat meraih kedudukan dan posisi yang mulia, sama seperti Yesus. Mereka tidak sanggup menguasai diri mereka. Mereka dikuasai oleh rasa egois dan mementingkan diri sendiri. Mereka ingin mencari kemuliaan, mereka ingin mencari posisi, mereka ingin mencari kedudukan. Dalam ayat 38 hingga ayat 40 kita bisa lihat ada istilah cawan dan baptisan. Itu sebagai simbol penderitaan dan kematian Yesus yang waktunya akan segera tiba. Dan dalam nats ini kita juga dapat memahami bahwa Yesus menolak permintaan Yohanes dan Yakobus untuk dapat duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Ada pengakuan dari mereka, mereka sanggup. Mereka sanggup untuk minum cawan yang diminum oleh Yesus dan melakukan baptisan yang diterima oleh Yesus. Namun dengan tegas Yesus mengatakan kedudukan yang mereka inginkan tidak bisa dicapai dengan kedekatan. Meskipun Yakobus dan Yohanes itu masih satu kerabat dengan Yesus, masih satu keluarga. Namun kedudukan dan posisi itu tidak bisa karena alasan hubungan kedekatan. Hanya Allah lah yang bisa menentukan siapa sesungguhnya yang pantas dan patut duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Adalah orang-orang yang patuh, yang setia, yang tunduk kepada Allah. Mendengar itu, ke-10 murid Tuhan Yesus menjadi marah. Namun, Yesus lantas mengumpulkan, memanggil mereka, mengingatkan mereka, jangan sampai terjadi kesalahpahaman terhadap mereka. Yesus memberikan keterangan dan pemahaman. Barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba dan pelayan bagi sesamanya. Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya supaya rendah hati. Sebagai orang percaya harus mau menjadi hamba sama seperti Yesus. Yesus mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. Dia mempersembahkan dirinya untuk menebus manusia. Dan pengorbanan Yesus itu menunjukkan ketulusan
yang menghamba bagi Allah. Ketaatan yang menghamba. Penyerahan diri secara totalitas sepenuhnya. Dia mengosongkan dirinya. Lantas apakah yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, kita diingatkan, marilah bekerja dan melayani dengan sepenuh hati. Marilah bekerja dan melayani dengan sepenuh hati. Apapun itu profesi, apapun itu pekerjaan kita, apapun itu talenta, apapun itu posisi, kedudukan, keterampilan, gunakan itu untuk melayani. Melayani sesamamu manusia, melayani Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, tetaplah rendah hati dan jangan gila hormat, gila kedudukan, gila kemuliaan. Melalui firman Tuhan hari ini diingatkan bagi kita, supaya kita tetap rendah hati, jangan gila hormat, jangan gila posisi, jangan gila keagungan. Zaman sekarang, ukuran kebanyakan orang menyatakan ukuran kesuksesan adalah kedudukan dan kemewahan. Itu adalah menjadi tolak ukur kesuksesan. Sehingga banyak dari orang-orang berusaha mengejarnya, berusaha mencapainya dengan menghalalkan segala cara. Baik itu menjatuhkan orang lain, baik itu menyikut orang lain, baik itu melakukan suap. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, marilah tetap rendah hati. Memang alamiah seseorang menginginkan posisi, seseorang menginginkan kedudukan, tapi jangan sampai jatuh ke dalam kekeliruan rasa nafsu yang tinggi, rasa gila hormat atau gila posisi. Sehingga kita lupa akan hakikat kita. Kita lupa akan diri kita, siapa kita sebenarnya. Siapa pencipta kita. Dan apa tugas kita sebagai mitra kerja Allah di dunia ini. Siapakah yang dapat menjadi kuasa dan jabatan sebagai hamba yang melayani? Dalam epistel tadi, epistel minggu ini dalam Keluaran 18 ayat 21, ada berbagai karakter yang disampaikan di sana. Cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, benci kepada suap. Karakter-karakter seperti itulah yang dapat menjadi teladan seperti seorang pemimpin yang dapat melayani dengan rendah hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, mengikuti teladan Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya, yang rela menderita demi kita umat manusia untuk melayani kita. Melayani tidak harus menjadi pendeta, melayani tidak harus menjadi penatua. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, itu adalah melayani. Semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah melayani. Marilah gunakan hidup kita, gunakan profesi kita, gunakan talenta kita.
Gunakan apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita. Hati-hati ketika kita memiliki talenta, ketika kita memiliki kedudukan, kekuasaan, jangan sampai kita jatuh ke dalam yang namanya nafsu atau hasrat, gila hormat atau gila posisi. Sehingga kita lupa akan hakikat siapa kita sebenarnya dan bagaimana sebenarnya kita memperlakukan orang lain. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, marilah kita meniru teladan Yesus Kristus, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba yang mau bekerja dan melayani dengan rendah hati dan jangan gila hormat. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh menyapa dan meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi pribadi yang taat, yang tunduk. Jangan biarkan kami ya Tuhan bersifat egois dan individualis. Ajari kami ya Tuhan untuk mampu berbagi dan sharing dengan sesama kami, menghargai orang lain, menyadari bahwa kami juga membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan di dalam kehidupan kami atas setiap pencapaian, atas setiap kedudukan, atas setiap apa keberhasilan yang boleh kami capai. Ajari kami untuk rendah hati ya Tuhan, bahwa semuanya itu adalah bersumber dari Engkau dan semuanya itu adalah berkat penyertaan dan kasih karunia Engkau. Semua apa yang kami rencanakan, apa yang kami rancangkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.